Kan gitu, kita punya rumah, saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah. Kita punya aturan di rumah kita, bukan? Tidak boleh satu orang pun masuk ke rumah saya melanggar aturan saya, betul? Apalagi rumah Allah SWT. Nah, kita akan buka, Allah punya aturan apa, dan bagaimana masjid begitu indahnya, begitu gagahnya, merupakan pusaran energi terbesar di muka bumi ini. Satu judulnya Masjid dan Masjid. Kejayaan umat Islam. Oke. Masjid dan kejayaan umat Islam. Ini tema besar, tema sangat amat besar. Kalau nanti saya sampaikan, Bapak Ibu akan tahu bahwa masjid-masjid kita ini harus direvisi ulang. Bukan saya yang merevisi, tapi nanti langsung saya tunjukkan bagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi. Dan dari situ pun kita akan tahu tentang tolok ukur kebangkitan umat. Baik, tapi itu nanti kan mau isya nanti. Ini pembukaan dulu, mukadimah dulu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Saya ingin bersyukur dulu pada Allah bahwa melihat sehari, Masya Allah hari ini, saya ini memang sering bepergian, tetapi sepanjang pandemi kemarin saya memang tidak bepergian, dan ini hari pertama saya mau keluar. Saya sih sebenarnya gak ada masalah, cuma saya baru mau keluar ya baru sekarang ini. Ini sudah keliling beberapa hari, bukan ceramah, bukan, karena emang barusan juga lagi panas-panasan di kebun, jadi Masya Allah, insya Allah semua untuk kebaikan. Dan sesering rahmati Allah, bersyukur pada Allah kalau di perjalanan tuh, kalau di saya kalau di Jakarta, Bogor, di tol itu, atau di banyak tol juga, yang saya syukuri adalah jazakallahu khair. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Yang saya syukuri adalah itu kalau sudah menjelang masuk waktu sholat, itu tiba-tiba macet di semua rest area. Macet bukan apa-apa, itu saya syukuri betul. Bahkan pemandangan itu rasanya, bahkan saya yang di Jakarta, rasanya tidak ada, mungkin belum 5 tahun lalu. Hari ini bersyukur sekali, macetnya itu bukan karena isi bensin, bukan karena pengen makan, tapi pengen sholat. Itu luar biasa. Maka saya sering katakan, sudahlah, siapapun yang mau menghambat kebangkitan Islam, hentikan saja, karena nggak ada gunanya, Pak. Wallahi nggak ada gunanya. Sepanjang masjid ini masih dibuka, tidak ada yang bisa menghambat kebangkitan Islam. Oke, saya ingin sampaikan satu ayat sebelum kita nanti dengarkan azan, karena sekarang sudah jam. Oke, saya ingin mulai dari ayat ini tentang masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa kata Allah, masjid-masjid itu lillah, milik Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan berbuat kemusyrikan pada Allah. Ini teman-teman rahmati Allah, saya ingin sampaikan 2 poin saja. Ini banyak sekali pelajaran di ayat ini, tapi saya sampaikan 2 hal saja. Pertama adalah kalau Allah sudah deklarasikan bahwa masjid ini lillah, tidak boleh ada yang boleh mengklaim masjid ini punya siapa, punya lembaga mana. Yang mendirikan boleh satu orang, boleh fulan, boleh alan, boleh bapak siapa, ibu siapa. Tapi begitu berdiri masjid, bukan punya Anda. Karena al-masajid lillah, wannal masajida lillah. Gitu ya. Gak apa-apa, lembaga-lembaga Islam, Masya Allah, lembaga-lembaga dakwah mendirikan, boleh. Tapi kepemilikan bukan milik lembaga itu. Karena Allah menyampaikan, wa annal masajida lillah. Sudah ya? Itu kepemilikan masjid. Kalau sudah begitu, berarti ini rumah Allah ini, masjid ini berarti ada yang punya. Yang punya Allah. Kalau yang punya Allah, mestinya kita ini taat pada yang punya rumah. Kan gitu, kita punya rumah, saya punya rumah, Bapak Ibu punya rumah. Kita punya aturan di rumah kita, bukan? Tidak boleh satu orang pun masuk ke rumah saya melanggar aturan saya, betul? Apalagi rumah Allah SWT. Nah, kita akan buka, Allah punya aturan apa, dan bagaimana masjid begitu indahnya, begitu gagahnya, merupakan pusaran energi terbesar di muka bumi ini.
Jadi itu satu. Wa annal masajida lillah, bahwa ini tidak ada yang punya, Allah yang punya, sehingga aturannya nanyanya harus sama Allah. Bukan nanya pada yang bangun, bukan nanya sama orang yang punya, nggak ada yang punya. Bukan nanya pada lembaga, organisasi, ormas apapun. Tanya sama yang punya adalah Allah. Wa annal masajida lillah. Itu satu. Yang kedua adalah kalau wa annal masajida lillah itu artinya masjid ini pusat persatuan. Pusat persatuan. Kenapa? Gak ada yang punya gitu. Ini yang punya Allah. Kalau yang punya Allah itu artinya siapapun kita punya organisasi macam-macam. Oke, alma mater kita warnanya lain-lain. Kita punya cara berpikir beda-beda. Mungkin kita punya madhab macam-macam. Masuklah ke masjid. Di masjid itu wa annal masajida lillah. Kalau lillah punya Allah, semua itu kan harus ditanggalkan. Apa yang harus ditanggalkan? Yang harus ditanggalkan adalah ego. Berbeda itu normal Pak, wajar. Nggak ada yang nggak mungkin berbeda. Justru berbeda itu adalah kekayaan Islam. Perbedaan itu kalau dikemas dengan kemasan ilmu dan kelapangan ukhuwah, maka itu menjadi aset kebesaran Islam dan bangsa ini. Indah loh, indah sekali. Saya kasih contoh sedikit Pak. Saya kasih contoh. Di dalam Islam sejak zaman dahulu di sebuah negeri itu biasanya oleh pemimpinnya disiapkan para qadhi, para hakim. Karena yang ditegakkan syariat Allah, dan syariat Allah itu dianalisa oleh para ulama yang mengerti cara menganalisa teks dalil, maka kemudian muncullah mengkristal menjadi 4 madhab fikih. Madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di sebuah negeri biasanya ada dominasi madhab. Biasanya. Tapi ada beberapa negeri yang madhab itu merata. Contohnya adalah wilayah pertengahan, wilayah Mesir, masuk ke wilayah Syam. Dari dulu sampai sekarang itu di sana berbagai macam madhab ada. Artinya mereka ada dalam posisi yang nyaris sejajar, nyaris sama. Itu kekayaan Islam. Oke. Yang menarik di wilayah seperti itu adalah kalau seorang hakim ini orang tahu bahwa hakim Syekh Fulan ini memutuskan dengan madhab Hanafi. Umpamanya datang seorang punya masalah, kemudian dia datang kepada hakim, Pak Hakim, saya begini. Karena hakimnya tahu ilmu, dia bilang, pergilah ke Syekh Fulan, itu hakim dengan madhab Syafi'i umpamanya. Mengapa? Karena kalau saya yang putuskan, masalah ini berat buat antum. Ulama yang tahu, pergilah ke sana, maka di sana antum akan menjumpai solusi yang nyaman buat antum. Dan itu yang memutuskan ulama, bukan kita orang awam yang memutuskan, para ulama yang memutuskan itu. Lihat, itu saja dari contoh kecil itu perbedaan itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi muslimin. Masjid ini milik Allah. Kalau milik Allah, siapapun kita masuk dengan pemikiran apapun, dengan latar apapun, kalau betul kita hamba Allah, tundukkan semua di hadapan Allah. Kalau antum masuk ke kantor ormas antum, masing-masing kita punya kelompok, punya ormas, punya pengajian, punya lembaga, punya yayasan, punya apapun, masuklah antum ke lembaga, ke kantor antum, silahkan. Antum kibarkan bendera antum, silahkan. Tapi kalau masuk masjid, kita semua adalah hamba Allah, Abdullah. Hormati hamba Allah yang lain. Karena kita mungkin berbeda pendapat. Jadi, lihat, kalau negeri ini mau bersatu, jangan pecah belah masjid. Karena ini masjid adalah merupakan sumber persatuan muslimin. Dan negeri ini mayoritas muslim. Ya, jadi pesan yang kedua adalah masjid ini merupakan sumber persatuan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya cukupkan nanti insyaallah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang berbahagia, sudah selesai kita jalankan bersama salat Isya
berjamaah. Semoga menjadi amal soleh kita semuanya. Semoga Allah terima, dan siapa yang baik sholatnya maka akan baik seluruh amalnya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Tadi sudah kita buka dengan satu ayat, ya, pesan yang sangat jelas, dan mohon tidak dilupakan pesan ini dan jadikan dia sebagai ruh siapapun kita yang memakmurkan masjid Allah. Wa annal masajida lillah. Ya. Baik, saya dirahmati Allah, makanya saya ingin tambah sedikit tentang tema persatuan tadi itu. Karena itulah maka kalau Bapak Ibu ingin melihat umat ini, muslimin ini mau bangkit atau tidak bangkit, caranya lihatnya di masjid. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya salah satu tolok ukurnya adalah tema wa andal masajida lillah yang melahirkan persatuan muslimin. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian, maka umat ini masih jauh dari kebangkitan. Umat ini masih harus koreksi diri. Kalau justru masjid adalah sumber pertikaian. Beda pendapat, bikin masjid baru. Ya, yang begini-begini ini tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kemakmuran umat ini. Dan untuk itulah maka lihatlah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, di skala yang besar, di level yang besar, muslimin itu pernah kehilangan kiblat pertamanya, yaitu Masjid Al-Quds, Masjidil Aqsa. Bukan kali ini saja, saya tidak bicara tentang abad ini. Dahulu muslimin kehilangan, yang kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang Bapak Ibu semua tahu. Salahuddin Al-Ayyubi yang mengambil alih kembali Masjidil Aqsa tahun 583 Hijriah, abad 6 Hijriah. Itu sebelum muslimin kehilangan Al-Quds. Sebelum kehilangan Al-Quds, muslimin ada di dalam pertikaian yang sangat buruk. Saya ceritakan ini bukan untuk ditiru ya, tapi sebagai sebuah kehati-hatian. Jangan terjadi di masjid yang indah ini, jangan terjadi di masjid manapun dan di musola-musola kita. Kalau ada tolong diingatkan. Tolong diingatkan. Sebelum, kalau ingin tahu tentang keadaan, bagaimana keadaan muslimin saat muslimin kehilangan kiblat pertamanya yang nanti dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, keadaan muslimin itu berpecah belah luar biasa. Ini saya ceritakan tapi nggak enak sebenarnya. Bahkan gara-gara perbedaan pandangan, perbedaan madhab, perbedaan pemikiran, sampai ada korban jiwa di dalam masjid saat itu. Sampai korban jiwa. Sebenarnya saya juga nggak enak nih, tapi memang ini harus diceritakan supaya jangan kejadian. Karena begitu kejadian, muslimin akan kehilangan kebesarannya. Muslimin akan kehilangan kehormatannya. Jangan pernah terjadi. Begitu ada bibit pertikaian, segera dihentikan, didialogkan yang baik. Ya, ketika ada masalah dengan masjid lain, musola lain, segera didialogkan dengan baik. Ini tempat persatuan, punya Allah. Kalau betul punya Allah, terus kita berantem atas nama apa? Saya nggak ngerti alasan apa kita berantem kalau kita semua punya kesadaran sama, wa annal masajida lillah. Itu saya dirahmati Allah, perbedaan pendapat, berantem itu sampai ada korban jiwa, meninggal. Dan muslimin habis itu. Saya sedih kalau melihat di rumah Allah kemudian orang teriak-teriak, saling usir saudaranya, kemudian apa, siapapun itu. Siapapun itu. Saya pernah ke sebuah kota, ini saya ceritakan bukan ditiru ya.
Saya pernah ke sebuah kota saya nggak sebut kotanya, di negeri ini. Kemudian saya dapat cerita di kota itu. Ceritanya itu ada khotib Jumat, khutbah Jumat. Begitu khutbah Jumat, kemudian jamaah yang ada ini nampaknya sudah terbelah nampaknya. Yang tidak setuju itu meminta khotib turun, itu nggak pakai teriak. Mimbar orang berdiri beberapa orang, mimbar digotong dibawa keluar. Hari Jumat. Saya dapat cerita di sebuah kota di negeri ini. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa seperti yang ada dalam sejarah Islam. Itu apa? Kita berantem itu atas dasar apa sebenarnya? Berarti Anda merasa memiliki? Ini bukan rumah Anda. Siapapun kita. Berarti kelompok Anda merasa memiliki, ini bukan punya kelompok Anda. Paham ya? Ini saya perlu tekankan di awal, kalau muslimin mau bangkit, ukur persatuannya di masjid Allah. Asal kita semua ini hamba Allah, ini rumah Rob Anda. Kalau kita ini Abdullah, ini rumahnya Allah. Semua boleh makmurkan rumah Allah. Masalah perbedaan, hormati saudaranya. Berbedalah dengan ilmu, maka kita bisa menghormati saudaranya. Baik. Kemudian saya dirahmati Allah SWT. Saya ingin bicara dari sejak awal sekali tentang masjid. Baik dari sisi apapun itu, mau fikih, mau sejarah, mau apapun. Dari mulai paling awal. Saya runtutkan dari awal. Kalau kita buka kitab fikih bicara tentang masjid, kemudian oleh ulama didefinisikan masjid itu apa? Itu secara fikih, gitu ya. Karena masjid ini bangunan khusus yang dibangun untuk menjalankan ibadah secara khusus. Itu adalah masjid. Kenapa harus didefinisikan dengan jelas? Itu karena harus ada hal-hal yang dihormati, harus ada hal-hal khusus, adab-adab khusus yang harus dilakukan terhadap masjid. Maka kemudian didefinisikan oleh fikih. Tapi kalau kita mau bicara tentang sejarah pertama kali masjid, para ahli sejarah Islam mengatakan bahwa masjid pertama yang didirikan itu Masjid Quba. Kalau sekarang masuk Madinah, Bapak Ibu kalau ke Madinah pasti mampir ke Masjid Quba. Itu masjid pertama yang didirikan di zaman Rasul Muhammad SAW. Nabi mampir, ada perbedaan pendapat tentang berapa hari Nabi mampir di Quba. Nabi SAW tidak membuat rumah, Pak. Di Quba itu enggak membuat rumah. Yang dibuat rumahnya Allah. Tentu tidak bagus begini, hanya dibatasi di kotak di mana batasnya dikasih batas. Sudah, kemudian disinilah muslimin sholat. Kalau masalah atap, dulu atapnya itu ya hanya pelepah batang pohon kurma, kemudian pelepah daun kurma itu dianyam. Ya dianyam kemudian jadi atap. Sudah itu masjid. Kemudian Nabi SAW hari Jumat pagi, Nabi SAW kemudian bergerak dari Quba, kemudian sholat Jumat di jalan antara Quba ke Masjid Nabawi hari ini. Masjid Nabawi belum ada saat itu. Kemudian Nabi ditarik-tarik oleh banyak suku yang ingin mendapat kehormatan agar mau tinggal di suku mereka. Sebagaimana riwayat yang terkenal dalam Sirah Nabawiyah, untanya Nabi ditarik-tarik dan Nabi mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan untanya jalan sendiri. Unta ini ada yang merintah. Nanti dia berhenti sendiri. Biarin aja. Maka unta jalan sampai berhenti. Begitu berhenti, Nabi tidak turun. Gak lama unta berdiri lagi, jalan lagi. Begitu jalan, muter balik, berhenti di tempat yang sama. Kemudian Nabi turunkan barang bawaannya diterima oleh sahabat mulia yang rumahnya tidak jauh dari tanah itu, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat asli Madinah yang Nabi nginep di rumah beliau sampai Nabi punya rumah sederhana. Oke, Nabi bangun masjid di situ. Nabi bertanya sebelum bangun masjid, ini tanah siapa? Tanah ini milik 2 anak yatim Rasulullah di kota ini. Kata Nabi, siapa walinya? Saya mau beli tanahnya.
Maka kemudian Nabi membangun di tempat itu, dibersihkan, dirapikan, segala macam dibangun. Dibangun itu kalau pakai ukuran meter, kalau pakai ukuran meter, Masjid Nabawi pertama kali itu kurang lebih ukurannya sekitar 30-an meter kali 30-an meter. Sekitar 30 kali 30 meter. Itu ukuran pertama kali. Kurang lebih 30 meter, 30 meter. Ada 3 pintu. Nabi buat 3 pintu. Dahulu pertama kali Nabi masuk Madinah, kiblatnya ngadepnya ke utara, itu ke Masjidil Aqsa. 17 atau 18 bulan dalam riwayat. Kemudian turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah tahu, wahai Muhammad, kamu suka bolak-balik lihat ke langit. Jadi Nabi Muhammad minta pindah kiblat, bolak-balik lihat ke langit. Maka sekarang kata Allah, pindahkan kiblat ini ke tempat yang kamu sukai, maka pindahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Maka Nabi berputar, berbalik kiblatnya ke arah selatan. Karena Al-Aqsa kalau dari Madinah ngadepnya ke utara, kalau dari Madinah ngadep ke Ka'bah, ke Mekah itu ngadepnya ke selatan. Maka kemudian arah kiblatnya dipindah. Yang tadinya di bagian belakang, ya kalau arah kiblat bagian belakang adalah pintu, maka ditutup pintunya, kemudian pintunya dipindahkan ke yang tadinya adalah mihrab. Oh ya, kebayang ya, pintunya 3. Nanti Bapak Ibu browsing lah di internet ya kan guru kita sekarang internet itu, jadi browsing lah internet, sudah banyak itu. Tapi saya ingin jelaskan lebih pada bukan hanya gambaran tapi fungsi. Supaya itu nanti menjadi ruh kita dalam membangun masjid kita. Maka itu kemudian dibangun oleh Nabi. Saya ingin ceritakan ke Bapak Ibu tentang masjid Nabi itu aslinya seperti apa. Tadi sudah sebagiannya. Karena nanti Bapak Ibu cari aja ya. Bapak Ibu bayangkan saja ya. Karena saya nggak bawa apa-apa nih tadi. Saya gambarkan. Masjid Nabi itu kotak. Hampir sama ukuran panjang lebarnya. Baik. Kemudian arah kiblat. Sudah? Arah kiblat. Kemudian Nabi SAW membangun 3 pintu. Pintu dari belakang, pintu dari sisi rumah beliau. Beliau meletakkan rumahnya di sisi kanan belakang masjid, tapi nempel. Waktu kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, posisinya adalah di kanan belakang masjid. Makanya begitu sekarang kita ke sana, makam Nabi yang itu adalah kamar atau rumah Aisyah radhiyallahu anha, posisinya menjadi di kiri bagian depan. Bisa dibayangkan? Karena kiblatnya berbalik 180 derajat. Ya, tadinya kalau saya ngadep ke sana kiblatnya, maka di bagian sisi sana. Begitu kiblat saya ngadep ke sana, sekarang sebelah kiri sini, bagian depan. Itu yang sekarang, ya. Tadinya sebenarnya Nabi meletakkan bagian belakang rumah itu, ditempelkan dengan masjid. Yaitu rumah-rumah Nabi yang disebut dan menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Satu istri satu kamar. Jadi itu dideretkan, kamar yang oleh para ulama disebut dengan Al-Hujurat Asy-Syarifah, kamar-kamar mulia. Ruang-ruang kamar mulia. Baik. 3 pintu di situ, 1, di belakang 1, di sisi yang satunya lagi 1. Ya 3. Kan sisi 1 adalah kiblat, sisi ini pintu. Jadi paham ya? Oke. Hanya ketika pindah cuma geser saja, yang tadinya mihrab menjadi pintu. Ya. Bapak Ibu, sama Masjid Nabi itu bawahnya ini saya ceritakan supaya karena ini nanti sebagiannya berhubungan dengan hukum. Sebagian berhubungan dengan hukum. Bangunan ini. Lantainya ini hasba. Hasba itu kerikil-kerikil kecil yang dikumpulkan dari Wadi Aqiq. Di Madinah itu ada membentang lembah namanya lembah Aqiq.
Tahu akik? Tahu batu akik? Tahu batu akik? Baru tahu sekarang kalau itu bahasa Arab. Dan itu diambil dari lembah di Madinah. Betulan. Antum tahu sejarah batu akik? Belum tahu ya. Tapi bukan waktunya sekarang saya jelaskan. Maksud saya jelasin batu akik sekarang. Saya jelasin masjid hari ini kan. Betulan. Dan batu akik itu punya sejarah. Kenapa sampai masuk Indonesia namanya batu akik? Itu ada sejarahnya. Kapan-kapan lah kita bicara kan. Jadi itu kerikil disebar di dalam masjid, disebar kecil-kecil, itu menjadi lantainya. Kalau ini kan masya Allah ini permadani infonya ya. Kebayang tidak Bapak Ibu, ketika atapnya tadi itu sama, ada tiang, ada dibuat 3 soft, ditiangi, dikasih tiangnya adalah batang pohon korma itu didirikan, kemudian atapnya adalah pelepah daun korma yang dianyam, taruh, sudah. Dan kemudian di bagian itu bagian sholat, bagian depan, di bagian tengah bolong, nggak ada atapnya. Bisa kebayang ya? Kebayang atau enggak? Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya nggak bacanya. Kotak, oke, mihrab, pintu 1, 2, 3. Ya, kotak ini dikasih tembok. Oke, kasih tembok. Bagian depan 3 soft imam, terus 3 soft ke belakang, itu dikasih atap atasnya. Setelah itu bolong, tidak ada atapnya. Setelah itu bagian belakang, ini semua masih di bagian kotak semua ya. Di bagian belakang dikasih atap lagi, yang itu merupakan tempat ashabus suffah. Nah, ini nanti pelajaran luar biasa. Ashabus suffah adalah para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya penghasilan ekonomi yang layak, bahkan kadang mereka tidak punya baju, tidak punya makanan, mereka tinggal di masjid itu. Tinggal di masjid itu. Ini nanti semua menjadi konsep hukum, jadi konsep masjid. Ya, taruh di bagian belakang. Sudah kebayang ya? Terbayangkankah oleh kita kalau musim dingin kayak apa rasanya? Dalam keadaan masjid seterbuka itu. Itu satu. Yang kedua, terbayangkankah oleh kita kalau lagi musim panas? Musim panas, terik, sholat zuhur, sholat asar. Kebayang? Kayak apa rasanya? Kerikil di panas matahari. Hari ini panas Madinah. Kalau hari ini, saya tidak tahu di zaman Nabi. Saya belum mendapatkan kalau ukuran kira-kira. Kalau di dalam riwayat ada banyak tentang pembahasan itu. Kalau hari ini bisa di atas 50 derajat. Jadi artinya setengah air mendidih, Pak. Gitu ya. Malam begini nih, kalau lagi musim puncak panas, malam seperti ini itu di luar tidak ada matahari, gelap, tapi panasnya bisa 36 derajat. Lebih panas dari Tulungagung di siang hari. Betul ya? Jadi keluar tuh hangat. Nggak ada matahari, ya gelap gini tapi keluar tuh hangat. Udah, sholat zuhur, sholat asar, dengan kerikil yang terpanggang matahari, kemudian sahabat sujud. Kayak apa rasanya? Sudahlah, makanya gini Bapak Ibu, masjid kita ini sangat nyaman, ya Allah, indah. Sejelek apapun masjid kita, menurut bahasa kita hari ini, jauh lebih nyaman dari masjid Nabi SAW. Terus alasan apa lagi kita nggak mau ke masjid? Indah sekali masjid kita ini, Masya Allah. Semua masjid kita hari ini nyaman, betul ya? Jadi itu sahabat harus nahan-nahan diri untuk sujud, untuk meletakkan tangannya, lututnya, kemudian meletakkan keningnya waktu terik matahari musim panas. Maka kemudian muncullah syariat yang Nabi sampaikan. Kata Nabi, abridu bis salah fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Kata Nabi, dinginkan sholat kalian. Karena terik matahari di siang hari itu adalah merupakan asapnya jahannam. Jadi dunia dan surga neraka itu sebenarnya terhubung sebenarnya, Pak. Ya, ini DP-nya sudah ada di sini. Jadi begitu siang di musim sangat terik, yang itu kita nggak punya. Maka kemudian ada sunnah untuk mengundurkan sedikit waktu zuhur. Itu menjadi sunnah menurut para ulama. Makanya sampai hari ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau musim sangat panas,
itu sholat zuhurnya tidak persis di jam masuk zuhur, agak diundur sedikit. Kenapa? Karena Nabi perintahkan untuk melaksanakan sunnah itu, Nabi mengatakan abridu bis shalah, ya kan? Dinginkan sholat kalian, undur sedikit, ya. Kalau di sini ada, kan? Oh, enggak ada, masjidnya jadi dingin, dong. Enggak ada, jadi jangan diundur sholatnya, masjidnya jadi dingin, masya Allah, ya kan? Jadi, malah kademen, Ustaz. Jadi abridu bis shalah. Saya Nabi SAW membangun masjid seperti itu, dan kemudian setelah masjid itu jadi, dan perlu diketahui Bapak Ibu, Nabi masuk ke Kuba yang dibangun masjid. Nabi masuk ke sekitar Masjid Nabawi yang dibangun pertama masjid. Dan perhatikan, Nabi membangun masjidnya lebih dulu dan lebih indah dari rumahnya. Bagaimana kita? Ngaku muslim, masya Allah, ya kan? Ngaku pengikut Nabi SAW. Masjidmu perlu bantuan, dibantu. Masa bagusan rumah kita sama rumah Allah? Nabi betulan Pak menjalankan itu. Nabi betulan menjalankan itu, bahwa masjid Nabi SAW dibangun lebih dulu daripada rumahnya. Dan Nabi SAW membangun lebih indah masjidnya, lebih besar masjid daripada rumahnya. Luar biasa. Kemudian ini menjadi sebuah, akhirnya teman-teman, ini menjadi sebuah syariat. Lihat ya, cara para ulama mengambil sebuah kesimpulan syariat. Dimanapun muslimin masuk, ke negeri manapun muslimin masuk, yang pertama akan dibangun oleh pemimpin muslim adalah masjid. Bukan rumah panglima. Masjid, bahkan bukan rumah ustadznya. Betul kan? Bukan rumah ustadznya. Dan itulah yang dibangun muslim dimanapun muslimin masuk. Maka ketika para pemimpin Islam dahulu membangun rumah besar, istana-istana besar, maka mereka bangun masjidnya lebih besar lagi. Maka itu bisa kita lihat di berbagai kota-kota peradaban Islam yang sampai hari ini masjid-masjid itu masih kokoh berdiri dimanapun itu. Di semua daratan yang ada di muka bumi ini, dan masih terus dibangun, dan masih bisa kita lihat sisa dari pembangunan masjid yang sebagian masih berfungsi, sebagian sudah beralih fungsi. Dan itu dulu adalah merupakan pusat-pusat peradaban Islam. Baik, jadi muslimin masuk, itu yang diurusi duluan. Ini sebenarnya pembahasan serius. Kita ini masuk di negeri manapun, cek dulu masjidnya. Bukan hanya bangunan, cek aktivitas masjidnya. Lihat, kalau antum jadi pemimpin, cek masjidmu dulu. Cek masjidnya dulu. Ya, jangan malah kemudian mengurus yang lain, masjid tidak diurusi. Kalau kita ingin betul sebuah peradaban dan kemajuan, maka contoh dari Nabi dan contoh di semua pemimpin Islam di seluruh penjuru negeri itu mengurusi dan melihat masjid terlebih dahulu sebelum melihat yang lain. Jadi itu Nabi SAW. Begitu Nabi membangun masjidnya, kemudian setelah itu aktivitas masjid Nabi SAW. Yang itu juga lagi-lagi menjadi inspirasi besar buat kita semua. Dan itu nanti dilakukan oleh muslim di sepanjang peradaban muslimin. Hanya beda skalanya. Kalau tadi ukurannya sekitar hanya 30 kali 30, ya kemudian setelah itu menjadi masjid besar-besar. Ya, masjid besar di Damaskus umpamanya di masa dinasti Bani Umayyah, atau masjid besar, Masjid Raya Cordoba, atau yang ada di Spanyol di zaman Andalusia dan seterusnya besar-besar. Apalagi di wilayah Baghdad yang itu di masa dinasti Bani Abbas, ya wilayah-wilayah besar dinasti di Turki Utsmani. Bagaimana kita sampai hari ini kita masih bisa melihat masjid-masjid besar di Turki sampai hari ini dengan kemegahannya. Hanya beda skala besarnya, sehingga nanti itu akan menentukan beda besarnya masjid menentukan juga atau ditentukan juga oleh aktivitas kebesaran muslimin. Nabi SAW kemudian membuat berbagai aktivitas, dan aktivitas ini menjadi inspirasi besar di sepanjang zaman, dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi perbaikan kita untuk masjid kita hari ini. Karena bayangkan ya, yang membangun masjid ini, yang membangun masjid-masjid yang lain, Masya Allah kita doakan semoga Allah memberikan ganti dengan dibangunkan istana di surga. Karena itu janji Nabi SAW. Dengan keikhlasan beliau-beliau, maka kata Nabi, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
beliau membangun dengan harta-harta halal yang harta-harta terbaik mereka, itu begitu membangun keinginannya kan mengalirkan pahala. Jadi harus mengalirkan aktivitasnya harus ramai. Harus ramai. Bukan hanya memperindah bangunan, tetapi harus memakmurkan masjid Allah SWT. Itulah mengapa lihatlah firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Innama di dalam bahasa Arab para ulama mengatakan adatun lil hasr. Jadi innama itu untuk membatasi. Hanya, dalam bahasa Indonesia hanya. Kalau hanya berarti dibatasi. Selain ini nggak bisa. Selain ini tidak bisa. Siapa yang boleh memakmurkan masjid Allah? Innama ya'muru. Jadi kata takmir masjid itu, oh itu istilah yang langsung diambil dari Quran. Jadi jangan, ini nggak sembarang ini. Takmir masjid itu, Masya Allah. Itu aktivitas yang langsung Quran punya istilah. Innama ya'muru masajid Allah, masjid-masjid Allah itu man amana billah. Jadi dia harus punya kriteria yang memakmurkan masjid Allah. Apalagi pengurus takmir masjidnya. Jadi bukan cuma asal tokoh, asal tua, asal dituakan, asal banyak duitnya, asal apa kemudian dipilih. Nah, jangan. Nggak masuk. Siapapun yang datang memakmurkan masjid Allah, apalagi pengurusnya yang dipilih, kriterianya langsung disebut dalam Quran. Coba Bapak Ibu perhatikan, pekerjaan-pekerjaan lain kriterianya tidak disebut dalam Quran. Coba sebutin deh jenis pekerjaan apapun. Ada disebutkan kriterianya, harus memilihnya harus begini-begini. Nah, tapi memakmurkan masjid Allah penting turun tangan karena rumah ini tidak ada yang punya kecuali Allah SWT. Maka harus mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, mereka yang menegakkan sholatnya, mereka yang mengeluarkan zakatnya dan tidak takut kecuali Allah. Coba perhatikan. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir, di kita masuklah. Mendirikan sholat, masuklah, namanya Pak Takmir Masjid ya kan, pasti mendirikan sholat. Bayar zakat, ya mestinya begitu, nggak terpisahkan antara sholat dan zakat. Tapi ada poin yang menggelitik yang keempat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali Allah. Emang ada apa dengan masjid? Kenapa ada muncul kalimat mestinya yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah? Emang ada apa, Pak? Emang pengurus masjid diapain? Kok ditakut-takuti gitu? Yalah, ayat memberikan isyarat penting bahwa yang memakmurkan masjid itu mesti orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Gak ada rasa takutnya kecuali hanya pada Allah. Kenapa? Pasti ada zamannya, ada masanya di sebuah tempat, di tempat ini ataupun di tempat lain bahwa rumah Allah diganggu. Alhamdulillah di negeri ini kita bebas. Di masjid-masjid kita beribadah dengan sangat nyaman. Kemudian di masjid lain, wallahi, itu bukan zaman dahulu, zaman-zaman kita sekarang. Lagi sholat dihabisi. Lagi sholat dihabisi. Dibunuh saat sholat. Kejadian, bukan di satu tempat saja. Masjid-masjid besar dirobohkan. Artinya, betul-betul bahwa yang dalam keadaan seperti itu kita tahu bahwa walam yakhsha illallah. Takmir masjid itu tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Ya, apapun keadaannya. Jadi harus betul orang-orang yang tidak punya rasa takut sama sekali. Gak ada rasa takut sama sekali. Takutnya hanya pada Allah SWT. Ini orang-orang dengan tauhid yang super tinggi. Yaitu pengurus masjid itu. Jamaahnya nanti akan ditulari oleh pengurus masjid karakter itu. Karena pengurusnya sebaik itu, maka jamaahnya akan melihat keteladanan yang diberikan oleh para pengurusnya. Baik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus masjid beliau, memakmurkan masjid beliau. Dan apa hubungan dengan kejayaan Islam kita akan lihat. Nabi SAW membuat banyak aktivitas di masjid. Masjid Nabi itu sangat makmur, sangat ramai dengan kegiatan. Nanti Nabi membuat perluasan tahun 7 Hijriah. Itu masjid dibangun tahun 1 Hijriah. 7 tahun berikutnya mulai banyak yang mulai bertambah dan banyak jumlah muslimin sudah nggak muat lagi. Tahun 7 Hijriah diluaskan. Ukurannya kurang lebih menjadi sekitar 50 kali 50 meter. Itu jadi diluaskan.
Itu karena tahun 7 Hijriah sudah mulai banyak sekali orang-orang yang bertambah jumlah muslimin. Nanti ada perluasan lagi di zaman-zaman berikutnya. Di zaman berikutnya terus sampai yang kita saksikan hari ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat aktivitas di masjid itu ternyata tidak hanya dibatasi untuk sholat. Ya, masjid mahal-mahal dibangun kayak begini kemudian cuma buat sholat terus dikunci, ngapain? Ngapain? Ini kan nggak boleh. Kita tiru yuk. Nanti teman-teman dirahmati Allah, saudara berbahagia, semua muslimin bahkan yang bukan muslim, mereka harus merasakan kehadiran masjid adalah energi kehidupan. Mereka harus rasakan itu. Bahwa muslimin bahkan siapapun itu akan merasakan bahwa masjid di sekitar mereka adalah sebuah keberkahan tersendiri. Maka Nabi tidak hanya menjadikan masjidnya untuk sholat. Kalau masjid untuk sholat pasti Nabi buat masjid untuk sholat. Kemudian kalau sholat bahkan Nabi SAW minta agar sebenarnya diseimbangkan sebenarnya antara sholat di rumah dengan sholat di masjid. Saya bicara tentang laki-laki bahkan bukan perempuan. Karena Nabi SAW ketika menyampaikan tentang laki-laki lebih baik sholatnya di mana? Bagaimana bunyi kalimat Nabi? Nabi SAW menyampaikan bahwa salatnya laki-laki itu khairu sholatir rajuli, salat terbaiknya laki-laki di mana? Bukan begitu kalimat Nabi, bukan di masjid, enggak begitu. Khairu sholatir rajuli fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Nah, beda. Kita perhatikan kalimat saya sekarang. Saya pakai bahasa Indonesia. Tempat sholat terbaik laki-laki adalah di masjid. Itu satu kalimat. Perhatikan kalimat kedua. Ini kalimat Rasul langsung tadi. Sholat terbaik laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat yang wajib. Sama atau beda rasanya? Jauh. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Bisa ngerasakan apa enggak? Saya ulang bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia loh ini. Bukan bahasa lain loh. Masa enggak tahu bahasa Indonesia? Sholat terbaik laki-laki di masjid. Kalau ini kalimat Rasul bukan itu. Sholat terbaik laki-laki di rumahnya. Kecuali yang wajib. Bisa dirasakan bedanya? Dirasa-rasa lah ya. Dirasa-rasa sendirilah. Kayak apa rasanya itu. Berbeda. Karena di sana ada perintah untuk menyeimbangkan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat yang lain. Nabi meminta agar jadikanlah sebagian sholat kalian wahai laki-laki di rumah. Artinya apa? Yang sunnah. Sholat yang sunnah. Makanya para ulama mengatakan sholat sunnah itu sepanjang bukan sholat sunnah yang berhubungan dengan masjid, kayak tahiyatul masjid kan berarti masuk masjid baru sholat, ya kan? Tapi sholat sunnah yang lain, para ulama mengatakan lebih baik di rumahnya. Secara umum kaidahnya lebih baik di rumahnya. Ya, kecuali takut kehilangan jamaah. Takut kehilangan jamaah yang masjid sholat ini, baru dia sholatnya di sini. Ya, kalau bisa dibikin kesepakatan di masjid-masjid, umpamanya satu area masjid, dia mengcover sekian banyak rumah paling jauh, kalau jalan kaki berapa menit? Oke, kalau gitu kita buat antara azan ke qomat sekian menit, supaya yang mereka sempat sholat di rumah, sholat sunnahnya, kemudian jalan kaki dan tidak ketinggalan jamaah di masjid. Kan indah banget. Itu luar biasa. Aturan tuh, ya kan? Ini luar biasa. Baik. Jadi itu, dan Nabi SAW meminta para kaum laki-laki itu ke masjid. Di masjidlah tempat kaum laki-laki untuk sholat-sholat yang wajib. Mereka sholat di masjid, laki-laki dan seterusnya. Saya, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya merasakan betul bahwa hidup di kota besar yang hidup itu sendiri-sendiri, saya sangat merasakan betul bahwa bersyukur orang-orang itu punya masjid. Membangun masjid. Kenapa? Karena kalau nggak ada masjid kita nggak saling sapa, Pak. Kita nggak saling kenal satu sama lain. Tetangga mepet tembok tuh, samping tembok nggak kenal kita. Dan memang begitu. Di mana kita bisa ketemu? Di masjid. Kita ketemu, oh bapak ibu ini tinggalnya yang rumah yang oh ini ternyata beliau sebelah rumah saya, ya kan? Bisa tidak betul-betul tidak kenal sama sekali. Maka itu pentingnya. Dan Nabi SAW, itu kalau sholat, Bapak Ibu, terutama di waktu subuh itu, Nabi kalau sudah salam, selesai sholat, mengimami, salam,
Ya kan? Kemudian Nabi zikir sebentar, kemudian membalikkan badannya, kemudian melanjutkan zikirnya sambil melihat para sahabat. Nanti Nabi akan bertanya, Fulan kemana kok nggak ada? Fulan sudah sekian lama nggak kelihatan di masjid itu, coba tolong dicari, jangan-jangan sakit atau punya apa. Itu Nabi lakukan. Jadi Nabi itu absensi sosial itu di masjid. Agar kita tahu saudara kita punya masalah apa. Ya, ada masalah apa? Kenapa? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan punya keperluan lain, jangan-jangan sibuk yang perlu kita bantu, dan seterusnya. Indah loh. Jadi masjid itu ada aktivitas sosial yang luar biasa. Nabi membuat absensi sosial soal subuh itu. Dilihat, enggak ada. Biasanya bapak itu di sebelah sana, biasanya kan enggak kelihatan. Ya, baik. Kemudian Rasulullah SAW sekali lagi tidak hanya membuat aktivitas masjid itu hanya sholat, tapi Nabi membuat banyak aktivitas lain. Aktivitas besar yang Nabi lakukan, yang besar sekali di antara yang Nabi lakukan adalah tempat untuk belajar. Tempat untuk belajar, pengajian seperti ini, Bapak Ibu, itu bukan hanya pengajian biasa. Oleh muslimin nanti dikembangkan bahkan menjadi universitas, itu ya begini modelnya, di masjid-masjid juga. Oke. Nabi SAW dahulu beliau kalau ngajar sahabat itu waktu yang paling panjang, Nabi ngajar paling panjang itu waktu duha. Karena Nabi sholat subuh di masjid duduk sampai syuruk. Begitu syuruk, Nabi SAW pulang ke rumah. Kalau Nabi tidak puasa, Nabi nyari sarapan di rumah salah satu istrinya. Kemudian setelah itu Nabi keliling ke rumah istri-istrinya. Oke, setelah selesai, Nabi balik ke masjid. Mas balik ke masjid itu sudah masuk waktu duha. Disitulah sahabat yang tidak ada kesibukan kumpul ngaji sama Nabi sampai menjelang zuhur. Sampai Nabi istirahat qailulah zuhur. Itulah waktu paling panjang Nabi ngaji dengan sahabat. Oke. Setelah itu oleh muslimin, dia tidak hanya untuk pengajian ini kan, kalau bahasa kita namanya pengajian ini kan pendidikan informal gitu ya benar ya. Muslimin membangun peradaban ilmunya itu dari masjid, Pak. Maka dulu kampus-kampus Islam itu dari masjid. Bapak Ibu tahukah bahwa universitas tertua di bumi versi PBB, resmi versi PBB, namanya adalah University of Qarawiyyin, Universitas Qarawiyyin. Tahukah Bapak Ibu bahwa Qarawiyyin itu adanya di kota Fes di Maroko. Qarawiyyin itu masjid, bukan universitas. Tapi PBB harus mengakui bahwa itu universitas pertama tertua di muka bumi. Jami' Qarawiyyin. Ya bagaimana tidak tua? Wong itu abad 9, Pak. Masehinya abad 9. Abad 3 Hijriah. Abad 9. Abad 9 Masehi. Abad 9 Masehi loh, siapa yang sudah punya kampus? Abad 9 Masehi. Universitas paling tua di Eropa itu abad 11. Jadi mereka terlambat jauh, Pak. Itu pun mereka juga belum ngerti apa-apa. Semuanya plek-plek niru 100% niru muslimin punya. Karena mereka juga belajar dari muslimin. Jami' Qarawiyyin itu masjid, namanya Jami'. Jami' itu artinya masjid Jami'. Masjid Jami' Qarawiyyin. Dibangun oleh seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fihriyah, punya saudari namanya Maryam. Fatimah ini dapat warisan banyak dari bapaknya. Waktu bapaknya meninggal dapat warisan banyak, kemudian dia bangun masjid dengan uang warisannya itu. Sepanjang masjid itu dibangun, dia puasai, Pak. Dia puasa sampai masjid selesai. Masya Allah aja. Lihat barokahnya, sampai detik sekarang saya duduk di sini, masjid itu masih berdiri kokoh, masih dipakai ibadah, dan masih universitas sampai sekarang. Pahalanya kayak apa ya Pak itu ya? Berdiri tahun 9 Masehi, abad 9 Masehi, atau abad 3 Hijriah, sekarang sudah abad 15 Hijriah, 12 abad umurnya sudah Pak. Yang membangun sudah 12 abad lalu meninggalnya. Sampai sekarang pahala masih terang mengaliri kuburnya. Itu indahnya tuh. Baik, jadi itu Jami' Qarawiyyin. Muslimin membuat
pembelajaran itu bahkan kampus-kampus resmi itu tidak dibuat seperti universitas hari ini. Jadi tidak seperti hari ini. Hari ini kemudian seluruh aktivitas muslimin itu sentralnya adalah masjid. Kemudian setelah itu mulai dipisah dari masjid, bahkan saking sudah terpisah dari masjid lupa. Bahkan kadang-kadang kita tahu ada sebuah universitas besar, sekolah besar, masjidnya nggak jelas di mana. Orang nyari masjid susah, Pak. Di mana saya mau sholat? Nih kampus besar nih, masjidnya di mana? Lurus Pak jalan, belok kanan, turun ke bawah, belok kiri. Di basement kecil, Pak. Begitu masuk bau jempol. Subhanallah. Itu bisa bayangkan betapa kasihannya umat ini. Kemudian setelah itu mau bicara tentang kebesaran Islam, mustahil. Karena dulu ilmu apapun, ilmu agama, ilmu umum itu diajarkan di masjid. Dan dia resmi, Pak, resmi. Kalau jangan membayangkan seperti kita ngaji gini, ada ya kayak sekolah persis, ada absensinya ada evaluasi, ada ujiannya, ada kelulusannya, ada ijazahnya, ada apa bahasa kitanya? Kalau kelulusan itu ada perayaan kelulusannya dan seterusnya. Lengkap seperti memang kampus. Itulah kenapa PBB mengakui bahwa itu sudah universitas. Jami' Qarawiyyin itu. Masjid Jami' Qarawiyyin. Itu indahnya, makanya saya coba yuk kita renungi bareng-bareng, Pak. Di Tulungagung ini berapa jumlah masjid? Itu satu. Berapa jumlah musola? Dua, ya. Kemudian coba saya mau nanya tuh. Dari waktu duha, anggap kira-kira jam setengah 8 atau jam 8 gitu ya, sampai jam 7 lah, kan sekarang subuh lebih awal, jam 7 umpamanya, sampai menjelang zuhur, dari Senin sampai Jumat, oke? Rata-rata masjid-masjid di Tulungagung ini penuh aktivitas atau tidak? Kosong. Bayangkan kalau itu dijadikan ruang kelas, sebagaimana dulu di peradaban Islam. Ngirit ruang kelas bukan? Saya kasih contoh, gampang Pak, saya kasih contoh. Saya cerita sedikit tentang saya. Di pesantren ada 650 santri yang di Bogor. 650 santri belajar tiap hari, sebagaimana pesantren, sebagaimana ilmu agama, ilmu umum diajarkan. Bapak Ibu tahu, 650 santri itu tidak ada satupun ruang kelasnya. Tapi berjalan dengan sangat baik. Di mana ruang kelasnya? Di masjid. Semua ilmu bisa diajarkan di situ. Semua ilmu. Makanya lihat Pak, model masjid peradaban Islam itu modelnya menarik, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau lagi pengen bangun masjid nantinya, jangan hanya memperhatikan keindahan. Sebelum keindahan itu penting. Bahkan muslimin punya peradaban keindahan. Tapi sebelum itu perhatikan fungsi, manfaat. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di masjid-masjid besar di peradaban Islam itu selalu modelnya begini, Pak. Modelnya selalu, dan itu semua inspirasi Masjid Nabawi tadi. Masjid itu di kotak begitu. Ini sudah masjid besar-besar ya. Itu sama persis modelnya. Kotak, tengah dibolong, tidak ada atapnya, kayak stadion gitu. Oke. Di bagian depan yang buat sholat itu dikasih pintu tembok, ditutup rapat. Pintu dan tembok itu untuk orang sholat, orang zikir, orang baca Quran tidak terganggu. Sudah? Setelah itu dibuat selasar, ini namanya selasar kanan kiri itu. Selasar panjang sepanjang masjid melingkar gitu. Selasar. Apa fungsi selasar itu? Fungsinya adalah kelas. Di sini dulu diajarkan fikih, diajarkan tafsir, diajarkan hadis, di pojok sana ilmu kedokteran, di sana ilmu fisika, di sini ilmu geografi. Itu muslimin dulu. Betul-betul kampus. Jadi kalau pendidikan dipisahkan dari masjid, nah silahkan lihatlah hasilnya seperti kita hari ini. Kayak gini-gini modelnya nih. Sekolah jauh dari masjid. Dulu muslimin sekolah di masjid. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini, di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada universitas. Bukan yang pengajian itu bukan ya. Kalau yang pengajian yang kalau Bapak Ibu umroh kemudian lihat ada ada para ulama duduk di kursi kemudian banyak yang ngaji, itu pengajian umum kalau itu. Bukan. Universitas betulan. Di dalam masjid universitas.
namanya Jami'atul Haram. Ada yang Haram Makki, ada yang Haram Madani. Yang Mekah di Masjidil Haram, yang Madinah di Masjid Nabawi. Betul-betul universitas. Makanya nanti ada masa mereka ujian, ada masa mereka nanti tadi ada perayaan kelulusan. Di mana? Di dalam masjid. Kalau enggak barokah bagaimana coba Pak? Anak-anak belajar ilmu apa saja di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti muslimin meluaskan itu di sekelilingnya masjid ketika sudah tidak muat lagi. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka itu karena inspirasinya adalah Nabi dulu meletakkan pembangunan, meletakkan di dalam masjid itu adalah tempat belajarnya para sahabat. Lahirnya ulama-ulama besar, ulama-ulama besar dunia, ilmunya jauh lebih besar daripada kita yang sekolah sampai profesor hari ini. Di ilmu apapun itu, di ilmu apapun itu. Sudah ya, itu pendidikan tuh. Kebayang tidak kalau masjid-masjid di Tulungagung yang kosong waktu duha, Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Minggu, mungkin Sabtu Minggu banyak acara kali ya, Senin sampai Jumat deh. Bayangkan kalau itu dipakai kelas oleh sekolah terdekat. Kebayang nggak? Indahnya, nggak perlu kelas juga, nggak perlu ini itu misalnya. Hari ini kita habiskan uang masyarakat hanya untuk bangun fasilitas pendidikan. Yang itu kadang-kadang kita tidak tahu tentang kemanfaatannya. Baiklah, kemudian Rasulullah SAW juga menjadikan masjid itu aktivitas apa saja di masjid. Nabi SAW ketika ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, bukan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Ketika terluka di perang Khandaq tahun 5 Hijriah, terluka dan terlukanya sangat serius, Nabi minta, kata Nabi, rawatlah Sa'ad di dalam masjid. Maka ruang kosong yang tadi atasnya bolong itu Pak, itu dibikinkan tenda. Tenda itu adalah tenda milik seorang wanita namanya Rufaidah, dan itu tenda yang kemudian setelah itu muslimin mengatakan itulah cikal bakal rumah sakit pertama dalam Islam. Rufaidah itu seorang perawat, biasanya kalau pergi jihad tugasnya merawat orang yang mujahid yang terluka. Saat dirawat di situ, di dalam tenda itu, Nabi SAW mengatakan agar saya dekat kalau menjenguk dia. Maka diletakkan di situ dan qadarullah kemudian syahid, tidak tertolong, kemudian beliau meninggal tahun 5 Hijriah. Dan itulah satu-satunya orang yang Nabi SAW berkata, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Bergetarlah arsy Allah yang maha rahman dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Itu bayangkan, makhluk kita ini sampai menggetarkan arsy Allah tidak mungkin, berarti ini orang besar meninggal. Bahkan waktu itu beliau masuk Islam baru 5 tahun. 5 tahun masuk Islam, tapi karya besarnya sampai menggetarkan arsy Allah yang maha rahman. Nah itu, maka kemudian masjid itu teman-teman itu juga fasilitas kesehatan. Di zaman kebesaran Islam berikutnya, masjid-masjid itu ketika sudah besar, itu bahkan dahulu praktek dokter itu di depan pintu masjid. Di peradaban masjid-masjid besar yang ada zaman Islam dulu, ya kan, dokter-dokter itu praktek di depan pintu masjid begitu. Dia siap periksa pasiennya, kemudian dia bawa obat, dikasih obat ya untuk hal-hal yang bisa ditangani ringan. Di situ dia buka di situ, dan dia membuka itu gratis untuk siapapun. Ya, itu karena dulu begitu. Ya. Dan arti bisa dibayangkan. Bayangkan ketika dunia kesehatan itu diletakkan di masjid dan tidak jauh dari masjid. Roh masjidnya itu membuat dunia kesehatan tidak berani berbuat culas dan curang. Ada masjid Allah Pak. Bahkan dilakukan di masjid, mereka nggak berani berbuat curang dan culas. Jangan. Lalu prakteknya aja di depan pintu masjid macam-macam ya kan? Ya. Kebayang nggak anak-anak kita yang belajarnya di masjid, berani mereka berkata kotor, teriak-teriak seperti di kelas secara umum? Nggak berani untuk kata ini masjid. Dia terjaganya generasi, makanya barokah itu, barokahnya generasi itu. Ya, ini PR sendiri tentang dunia kesehatan. Rasulullah SAW itu karena tadi saya katakan di bagian belakang itu ada ashabus suffah, orang-orang yang tidak punya rumah. Tidak punya rumah ini teman-teman, di kemudian hari menjadi orang-orang besar dalam sejarah Islam. Salah satunya sahabat sangat terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ulama tertinggi, dia perawi hadis terbanyak, bahkan nanti menjadi pemimpin di sebuah wilayah di zaman Khalifah Umar. Di ashabus suffah ini
mereka ini tidak punya makan. Orang nggak punya uang, nggak punya makan, kelaparan. Abu Hurairah itu semasa belajar dan tinggal di tempat Ashabus Suffah itu, bagian belakang masjid itu pernah pingsan di Raudhah, di samping mimbar Nabi itu pingsan. Kemudian Abu Hurairah berkata, orang menganggap saya sakit, jadi saya punya penyakit sampai saya pingsan. Demi Allah tidak sakit, saya lapar. Itu Abu Hurairah. Tapi di kemudian hari menjadi orang besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bagian belakang itu, Bapak Ibu, itu kemudian Nabi perlu solusi makanan. Para sahabat saat itu di awal-awal masih sulit makanan. Maka Nabi berkata kepada kalau habis sholat isya kayak jam segini nih, habis sholat isya, ini masa-masa awal masih sulit makanan di Madinah zaman Nabi. Nabi mengumumkan habis sholat isya, Nabi umumkan, para sahabatku, siapapun yang di rumah punya sisa makanan, bawa saudaranya, bawa pulang ke rumah. Maka ada sahabat yang bawa 1 orang, karena sisa makanan tinggal cukup untuk 1 orang. Ada yang bawa 2, ada yang bawa 3. Tapi ada sahabat pemimpin besar Madinah dan sahabat kaya raya dan sangat dermawan, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu itu kalau membawa 80 orang. Ayo ke rumah saya, 80 orang bawa ke rumah. Jadi kayak pesta tiap malam itu, Pak. Itu solusi. Kemudian Nabi berkata kepada para pemilik kebun kurma. Ya kata Nabi, berikan sebagian kurma kalian di sini. Makanya kemudian digantungkan di pintu-pintu masjid itu, digantungkan kurma itu, apa namanya itu, tangkainya itu, kurma itu digantung di masjid. Siapapun yang keluar masuk masjid boleh mengambilnya. Dan itu kemudian menjadi inspirasi untuk masjid. Di Indonesia saya lihat belum biasa. Belum terbiasa di Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu ke negara-negara Arab itu udah sangat biasa. Di Indonesia sudah mulai ada, tapi saya melihat kalau masuk masjid belum banyak yang mungkin. Ya, kalau dulu gantungkan pohon korma. Kalau di negara-negara Arab itu, Pak, itu ditaruh di bagian belakang gitu yang tidak mengganggu, itu kulkas. Taruh kulkas, colokin dingin, di situ ada minuman, makanan, ada buah, ada apapun. Itu di situ. Siapapun masuk, keluar masuk silahkan ambil. Di Indonesia baru mulai, saya lihat baru mulai. Dan itu artinya menjadi masjid adalah solusi pangan bagi masyarakat. Ya, itu inspirasi luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu pergi, umpamanya hari ini yang masih aktif, yang masih berfungsi sebagai fungsi aktif adalah contohnya kalau Bapak Ibu pergi umpamanya ke Turki. Di Turki itu bangunan-bangunan masjid tua itu masih diabadikan. Orang-orang Turki menyebutnya, istilahnya adalah kulliyat. Kata orang Turki kulliyat. Kulliyat itu satu areal komprehensif. Jadi masjid di tengahnya. Kemudian nanti ada berbagai macam tadi, ya ada tempat belajarnya, ada ini itu, ada tempat kesehatan segala macam, sampai dapur umum. Dapur umum itu dianggarkan dengan menggunakan wakaf-wakaf produktif. Ada orang berwakaf, bisnisnya diwakafkan, hasilnya untuk apa? Untuk memberi makan yang ada di masjid itu. Itu ada dapur, dibuatkan dapur umum. Jadi siapapun mau makan kapanpun, jam berapa, sepanjang sudah ada bisa dimakan. Luar biasa. Ya, dan hari ini masih terus berjalan. Di banyak tempat juga masih berjalan. Di beberapa negara ini juga masih berjalan. Bahwa masjid adalah merupakan solusi pangan. Jadi kalau ada orang lapar, ke masjid aja, Pak. Di masjid makanan ada kok. Masjid aja. Antum bayangkan betapa nanti hati orang terpaut oleh masjid, karena semua masalah dia solusinya di masjid. Masalah pendidikan ke masjid, masalah kesehatan ke masjid, masalah perut ke masjid, dan seterusnya. Akhirnya masjid itu ada di hati. Kenapa masjid tidak ada di hati? Karena masjid sumber masalah. Ya kan? Begitu ke masjid, pulang ngaji ngajak berantem temannya. Itu jadi sumber masalah masjid. Masjid bukan sumber masalah, masjid harus menjadi sumber solusi. Waktu saya sudah habis, sudah jam 8. Sudah jam 8. Baik Bapak Ibu rahmatullah, saya tutup. Bicara masjid sebenarnya bicara yang sangat panjang dan masih banyak hal lain. Bahkan ada sekian banyak fungsi-fungsi lain yang ada di masjid. Bahkan ada satu buku ditulis oleh seorang jenderal sudah meninggal rahimahullah. Beliau juga ahli secara Islam, seorang jenderal di Irak namanya Mahmud Syed Khattab. Beliau presentasikan bukunya itu di hadapan para ulama dunia di Mekah saat itu. Judulnya adalah Risalatul Masajid Al-Askariyah, risalah militer masjid. Jadi sampai ada bukunya sendiri yang nulis seorang jenderal militer hari ini, dia meninggal abad 20 lalu. Itu
Sampai menulis bahwa masjid itu bahkan punya fungsi militer. Dari mana? Dari zaman Nabi. Sejak zaman Nabi, Pak. Sejak zaman Nabi. Nabi itu rapat militer di mana? Di masjid. Ngumpulkan jenderal di mana? Di masjid. Ya, kalau jenderal jauh dari masjid terus mau menjaga apa? Kan begitu dong. Rasul kita itu membicarakan tentang kemiliteran di masjid, Pak. Dikumpulkan. Sini kumpul. Kita bicara tentang kemiliteran. Bicara rapat, diputuskan di masjid. Itu luar biasa. Jangan jauh dari masjid. Jadi sampai ditulis bukunya itu oleh seorang ahli, bahkan beliau juga orang militer, juga ahli sejarah Islam, ditulis tentang bahwa masjid itu punya risalah militer, punya tugas kemiliteran, dan seterusnya, masih sangat banyak yang lainnya. Mudah-mudahan bisa kita mulai rapikan, perbaiki masjid-masjid kita, dan sekali lagi dia adalah sumber energi terbesar bagi umat ini. Nanti silakan tadaburi surat An-Nur ayat 35, 36, 37, ayat 35 tentang Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya langit dan bumi. Ya, dan seterusnya. Ayat 36 Allah berfirman tentang masjid, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Kemudian ayat yang 37 Allah berfirman tentang kaum laki-laki yang rajin ke masjid, rijalul la tulhihim tijarah wala bai'an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.